Prajurit perempuan Indonesia turut berperan dalam pasukan penjaga perdamaian PBB dikenal dengan sebutan Blue Helmets. Dari total 13 wilayah operasional Blue Helmets, Indonesia saat ini mengirim pasukannya ke 8 wilayah konflik, termasuk Libanon, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. Sebagai prajurit perempuan, tugas mereka tidak jauh berbeda dengan prajurit laki-laki. Namun, diakui Lettu Laut Lilia Budianti, anggota misi penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo MONUSCO, ada peran yang sedikit berbeda. Sebenarnya tidak jauh beda untuk tugas-tugasnya dengan prajurit pria lainnya. Cuma memang di sini kita ada istilahnya kelebihan tersendiri karena memang biasanya wanita itu lebih humble, jadi lebih istilahnya pendekatan untuk komunikasi sosial ke masyarakat itu lebih kena, terutama untuk kaum-kaum perempuan dan anak-anak. Mereka merasa nyaman dengan sesama wanita dan menyampaikan ada apa sih permasalahan di daerah tersebut. Strategi ini juga digunakan oleh Bribtu Tika Nur Pratiwi, polisi perempuan yang bertugas dalam misi penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan UNMISS dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan dan korban anak-anak di lapangan. Kita harus tahu bagaimana cara approach kita ke mereka dan mempelajari budaya mereka pastinya di sini, bagaimana cara bicara, memperkenalkan diri yang baik dan benar, bicara yang santun kepada mereka, pokoknya buat mereka senyaman mungkin, sampai mereka sendirilah yang menceritakan tentang kejadian tersebut kepada kita. Tugas patroli di lapangan juga dilakukan oleh para prajurit perempuan Indonesia, meskipun disadari bahwa daerah wilayah operasional pasukan penjaga perdamaian ini rawan dengan konflik perang. Kalau bicara takut pasti takut, tapi memang di Kongo ini dia memberikan warna tersendiri gitu, bahwa sepahit-pahitnya gitu sebuah perang suku, sebuah war ini yang harus kita hadapi gitu. Nah, rasa takut itu sebenarnya membuat kita termotivasi untuk membuktikan bahwa sebenarnya kita bisa. Dan pada kenyataannya di lapangan kita bisa sekali. Dari 82.000 anggota personil PBB penjaga perdamaian yang tersebar di daerah konflik di seluruh dunia, 6,4%-nya adalah personil perempuan. Negara-negara anggota PBB yang mengirim personilnya ke pasukan penjaga perdamaian menyuruhkan untuk menambah jumlahnya hingga 20%, terutama di bidang kepolisian. Kemampuan merangkul masyarakat lokal merupakan kelebihan prajurit perempuan. Hal tersebut diakui oleh pemerintah Indonesia. Kita sudah mulai dengan pengiriman pasukan perdamaian sejak tahun 1957. Kira-kira ada 45.000 pasukan perdamaian kita yang telah kita terjunkan di berbagai wilayah-wilayah konflik sejak 63 tahun yang lalu. Dan saya juga cukup bangga untuk menyampaikan bahwa selain pasukan perdamaian kita itu sendiri, wanita Indonesia yang menjadi pasukan perdamaian mendapatkan pujian-pujian. Kini muncul pula komitmen kuat untuk menunjuk perempuan di kepemimpinan sipil dalam pasukan penjaga perdamaian. Dan hingga akhir Februari lalu, 35% kepala operasi dan misi adalah perempuan. Tim VOA melaporkan.